Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati ya, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 10 Desember tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon ini Neptunnya 17, dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini ya weton Sabtu Kliwon isi atau sisa 1. Sehingga dimungkinkan ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang cukup baik ya, artinya cukup hoki atau cukup beruntung. Nah, oleh karena itu hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat ya, terkhusus buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Sabtu Kliwon. Tentu saja ini nanti harus diimbangi dengan usaha ya, dengan ikhtiar dan kerja keras ya, supaya potensi laksnya atau keberuntungannya ini nanti tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Kemudian hari Sabtu Kliwon ini bertepatan dengan naas bagi weton Rabu Pahing, kemudian Rabu Pon, lalu Kamis Pon, dan was gedenya weton Minggu Pahing. Oleh karena itu ya keempat weton ini tadi yaitu Rabu Pahing, Rabu Pon, kemudian Kamis Pon dan Minggu Pahing hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Sabtu Kliwon ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang mohon maaf ya tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang tidak baik, ya apabila kondisinya ini kok terpaksa, ya nggak apa-apa, dengan catatan nanti bepergian jauhnya tidak menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pergi jauh menuju ke arah tenggara. Nah, ketentuan ini berlaku ya buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, aktivitas sehari-hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Selanjutnya, hari Sabtu Kliwon ini juga termasuk kategori hari yang mohon maaf tidak baik juga apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, ya bisnis baru atau perdagangan baru.
Kenapa? Karena dinane tipe dino pecah. Jadi ini nanti jangan sampai dipakai, lebih-lebih bagi keempat jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi, ya karena Sabtu Kliwonnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya ya. Kemudian untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Sabtu Kliwon ini berkedudukan di arah utara dan timur. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu berencana mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes, wawancara, ya mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Lalu masih berdasarkan Neptunnya bahwa hari Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang boleh dipakai ya, boleh meskipun ini belum termasuk kategori hari yang baik ya apabila untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini masing-masing 2 menyatakan baik dan 2 menyatakan tidak baik. Yang baik ini tipe Kerto dan Yoso, sedangkan yang menyatakan tidak baik ini tipe Sempoyong dan Rogo. Nah, meskipun satuannya ini masih diperbolehkan, ya apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, karena satuannya ini belum termasuk kategori yang baik ya, nanti tolong diperhatikan karena ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju. Ini arah pantangan terkhusus untuk kepentingan pindah rumah. Jadi untuk sedikit memperbaiki keberuntungannya apabila pada hari itu berencana pindah rumah, jangan yang pindahnya itu menuju ke arah barat ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Sabtu Kliwon tanggal 10 Desember tahun 2022 ini berkedudukan di pekan ketiga di bulan Jumadil Awal. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang kurang baik ya, apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe seneng geden, bermakna banyak senang atau banyak kebahagiaan ya rumah tangganya. Akan tetapi yang 2 ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe gede nafsune, bermakna banyak atau besar nafsunya dan tipe murka. Ini biasanya aura rumah tangganya ini cenderung panas, sering patuh, sering cekcok, sering bertengkar, dan cenderung tidak harmonis rumah tangganya. Wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ya ternyata hasil perhitungannya kurang lebih sama karena hari Sabtu Kliwon tanggal 10 Desember tahun 2022 ini berkedudukan di wuku Warigalit ya, dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ternyata petung dinane tipe dino malihan malaikat. Artinya ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena dikhawatirkan nanti bisa berdampak ya salah satu ini nanti ada yang meninggal dunia terlebih dahulu wallahu a'lam. Kemudian dalam perhitungan lain dijelaskan bahwa hari Sabtu Kliwon ini apabila berkedudukan di wuku Kuruwelut ini termasuk hari pantangan Taliwangke. Akan tetapi hari Sabtu Kliwon tanggal 10 Desember tahun 2022 tadi kan berkedudukan di wuku Warigalit. Oleh karena itu harusnya ini masih bisa ya kalau dipakai untuk kepentingan menggelar hajatan nikah. Akan tetapi karena hasil perhitungannya tadi
ya jatuhnya tidak baik. Baik itu kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan hijriahnya maupun petung dinane, kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya juga jatuhnya tidak baik. Oleh karena itu Sabtu Kliwon tanggal 10 Desember tahun 2022 ini nanti sebaiknya tidak dipakai untuk kepentingan menggelar hajatan nikah. Nah, kemudian ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini. Artinya silahkan pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik ya pada hari Sabtu Kliwon ini berkedudukan di arah timur dan selatan. Ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Sabtu Kliwon tanggal 10 Desember tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podo duka. Artinya ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai keperluan, berbagai urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.